untuk mencari ya, tapi apa yang teman-teman perlukan di sini itu adalah untuk memberikan komentarnya. Kenapa sih kok bisa nggak lazim? Apa penyebabnya? Siapa yang menjadi apa namanya penyebabnya? Penyebab dari ketidaklaziman tersebut. Kemudian di sini juga ada yang berikan argumentasinya, kemudian apa yang harus didalami kan berarti bentuknya narasi nih, nggak sekedar data doang ya. Pivot, misalnya teman-teman nanti ini jawabnya cuma sekedar sebatas pivot ya, pivot table seperti ini, is okay, tapi nilainya nggak maksimal karena memang ada yang harus dikomentari nih dari soal ini. Kalau seperti ini nih, karena nggak ada apa penjelasannya ya berarti cukup grafik saja. Kita lihat nomor 1. Kira-kira seperti ini saya dirangkumkan saja untuk jawabannya. Untuk cara pencariannya sih saya meyakini teman-temannya sudah, teman-teman semua di sini sudah cukup dapat ya. Maksudnya untuk caranya, formulanya, filteringnya itu sebenarnya sudah nggak terlalu menjadi masalah. Cuma ada yang menjadi catatan adalah seperti ini. Ini adalah contoh salah satu kriteria kondisi yang menyebabkan adanya kejadian atau ketidaklaziman yang terjadi. Contohnya dalam nomor 1 itu ada 3 buah transaksi tanggalnya tidak wajar. Nomor 1 kan ada banyak ya, ada 1 ABC ya, nggak salah ya. 1 ABC. Jadi ada 3 kondisi. Saya belum lihat detailnya nih apa yang dikerjakan teman-teman semua. Cuma di nomor 1 itu ada 3 kondisi yang tidak lazim. Pertama adalah terkait dengan tanggalnya yang tidak wajar. Kemudian ada rata-rata tanggalnya, sorry. Kemudian yang terakhir saya lupa itu adalah jadi semuanya terkait tanggal, cuma ada di beberapa tabel. Yang pertama pada tabel purchase order detail, dan detail penerimaan barang. Yang pertama adalah 3 buah transaksi tanggalnya tidak wajar, yaitu diterbitkan atau terekam pada bulan November 2020. Namun modified date-nya itu ada 2015. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Hal ini kalau menurut kami itu disebabkan oleh 3 hal biasanya. Tapi apakah terbatas ini enggak juga, enggak selalu. Yaitu ada kesalahan sistem membuat tanggal secara otomatis, baru terrealisasi pada tahun 2020, dan adanya upaya kecurangan. Ya fiktif aja jadinya. Berupa upaya untuk melakukan pembelian yang tidak sesuai kebutuhan salah satunya. Kalau di soal apa namanya jawaban kami itu setidaknya ada 3 lah. Kalau teman-teman menemukan lebih dari 3 ya it's okay, selama memang sesuai dengan apa yang dijelaskan. Yang nomor 2 itu adalah 98 transaksi yang tanggalnya tidak wajar pada purchase order detail. Penerbitan PO tanggal berapa? Bulan Desember yang tanggal due date-nya itu 2014. Sama poinnya sih sebenarnya ada human error, kemungkinan ya kegagalan sistem mencegah tanggalnya tidak wajar. Jadi teman-teman kalau pelajari pada pekan berapa awal-awal itu di mana harusnya ada kontrolnya nih. Seperti yang teman-teman ditugaskan waktu penugasan UTS itu, setiap aplikasi itu harusnya ada kontrolnya, di mana misalnya ketika kita tetapkan untuk menginput atau melakukan kegiatan pencatatan untuk periode 2021, maka yang di luar 2021 harusnya tidak bisa dicatat. Jadi misalnya seperti kayak penggunaan kalau di Excel itu apa namanya? Data validation ya, dimana nanti ketika di luar tanggal tersebut tidak bisa di ini ada 98 lama mendekati ini sih, kalau nggak salah ada beberapa yang lebih, kalau nggak salah nggak cuma 98. Kemudian yang terakhir untuk nomor 1 adalah penerimaan barang. Nanti saya share, terdapat 7 buah transaksi yang tanggalnya tidak wajar, yang tidak ditemukan PO-nya.
dan yang mendahului tanggal penerbitan PO disebabkan oleh mencegah tanggal tidak wajar dan seterusnya. Yang penting ini sebenarnya argumentasinya ini apa nih? Kalau saya sih nggak selalu harus 2, 3, 4 selama satu misalnya teman-teman dalam memberikan argumentasi yang memadai nanti itu cukup sih. Oke, nomor 1 ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita bisa lanjut. Kalau cuma membahas soal ini cepat lah. Oke, nomor 2 ini yang penting. Jadi ini adalah mengambil argumentasi sebenarnya. Argumentasi teman-teman itu apa sih? Ini kan sederhana ya, teman-teman ada purchase order per vendor, kemudian dibikinkan pivot table dan pivot chart sama seperti ini. Cuma nanti kan tinggal di dalam ini vendor mana yang harus ditelaah lebih mendalam. Alasannya apa? Kan sepertinya poinnya kan seperti itu. Nah, pendekatannya bisa menggunakan apa namanya argumentasi yang teman-teman kira-kira pas ini apa. Nah, ini ada salah satu argumentasi yang bisa dipakai dan tidak harus selalu itu ya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi di sini kami itu mencatat ada yang nongol lah misalnya apa ya yang melebihi dari biasanya. Jadi dia apa namanya, sangat terlihat melebihi daripada yang rata-rata lah misalnya ya. Sehingga nilai transaksinya terlihat sangat lebih besar dibandingkan dengan vendor lain. Ada yang sangat kecil. Nah, kalau untuk ke pembagian sampling, pembagian populasi kan kita bisa membaginya sebagai menjadi 3 bagian misalnya ya, besar, kecil, sedang, atau mau dibagi beberapa bagian, monggo itu argumentasi masing-masing ya. Nah, bisa kita mengambil yang paling gede, bisa mengambil yang paling kecil. Kalau nilai sedang kan berarti biasanya rata-rata berkembang di ranah nilai tersebut biasanya. Nah, kalau untuk yang nilai paling tinggi misalnya, ini kenapa kok transaksinya gede terus sih? Apakah memang ada kecenderungan pemakaian vendor tersebut? Apa yang membuat mereka khusus dipakai? Atau memang ada kemungkinan kolusi misalnya? Kolusi itu ya berarti memang sengaja dipilih nih. Siapa tahu ada kickback. Teman-teman paham kickback kan? Yaitu si vendornya ngasih duit nih supaya dia dibeli barangnya. Nanti sekian persen dikasih ke bagian pengurusan pembelian barangnya itu satunya contohnya. Yang nilainya kecil misalnya apakah karena reputasinya misalnya atau harganya terlalu mahal kah atau memang ada perlakuan yang tidak adil karena tidak mau kolusi misalnya. Makanya jarang dibeli nih misalnya seperti ini nih 1688 ini perlu kita dalami nih kenapa kok nilainya kecil banget nih. Lain rata-rata itu di rentang asumsinya adalah 40 sampai 60, ini hampir mendekati 0. Seperti ini yang bawah. Nah, ini kenapa? Ya itulah yang nanti jadi PR kita juga kita untuk mendalami. Any question? Ada pertanyaan? Lakukan analisis nilai purchase penduduk gunakan untuk memprediksi periode mana. Oke, nomor 3 adalah seperti ini. Argumennya adalah ini. Kalau untuk caranya, saya rasa teman-teman nggak perlu itu ya, nggak perlu apa namanya diajari lagi ya caranya seperti apa teksnya, gitu kan. Katalog itu juga di sini ada. Contohnya seperti ini, teks ini untuk mengambil periode kan juga diambil ini. VLOOKUP untuk mengambil purchase-nya dan seterusnya. Ini ada ini udah ada rumusnya sih, tinggal dilihat aja. Jadi rumus formula yang dipakai itu sederhana kok. Rata-rata hanya VLOOKUP dikurangi lebih besar. Ini enggak. Oke, ada macam ini apa? Tinggal dicari aja yang ada formulanya. Ini bawah enggak dulu. Master itu sebagai VLOOKUP-nya biasanya.
Pola distribusi nilai pembelian per bulan menarik untuk dicermati karena periode semester 1 itu rata-rata kan maksimal di rentang 1 juta. Ternyata di semester 2 itu tahu-tahu melonjak nih, drastis. Nah, inilah yang bisa menjadi pertimbangan. Kenapa kok kita ambilnya, kenapa ini kok semester 2 tiba-tiba melonjak, atau kalau mau kita mengambil reverse-nya, pemikiran terbaliknya, kenapa semester 1 kok sedikit, misalnya seperti itu. Asumsikan kita punya data lain, komparasi dengan tahun periode sebelumnya misalnya, ini ternyata rata-rata rentangnya memang yang ini nih, yang besar nih. Memang rata-rata pembelian per bulan itu memang tinggi, tapi kok pada semester 1 itu kok kecil misalnya. Tapi kalau normalnya dalam komparasinya memang rata-rata itu enggak gede-gede, maka kenapa semester 2 itu menjadi lebih tinggi. Itu pendekatannya teman-teman yang bisa teman-teman ambil harus seperti itu. Oke, ini enggak masalah ya. Ini sebenarnya yang perlu saya, ini sebenarnya seharusnya itu ditentukan dulu nih A, B, C, D, E, A, F, B. Ini kan sudah ada ya. Cuma kebetulan di produk, ini apa ini? Purchase order ya. Itu sudah ada reputasinya ya, berarti tinggal di pivot aja. Sayang sekali sih. Padahal sebenarnya inilah yang perlu dicari nih. Cara mencarinya tentunya seperti ini. Jadi if, teman-teman bisa pakai if, misalnya if vendor pernah 1 kali atau 2 kali. Dari mana datanya? Dari sini. Detail penerimaan barang. Rejected kan berarti ditolak ya. Ini nggak pernah ditolak, berarti dia masuk kategorinya A. Kemudian ini apa sih? Tadi apa ya? Saya tarik dulu. Jika barang pernah 3 kali ditolak, reputasinya diberi skor. Nah, ini 82, 50. Ini kan lebih dari 3 kali ditolak, maka dia masuk F. Tidak pernah ditolak, reputasinya diberi skor A. Oke. Mendapat prioritas untuk dibeli produknya sepanjang harganya. Nah, ini nanti kan tinggal di komparasi sebentar. Ini dengan mana ya, acquisition itu masuk di sini. Nah, jadi nanti tinggal dikomparasi dengan di produk masternya. Jika reputasi F dilarang membeli barang harusnya. Ini berarti kan nggak perlu nih, kita cukup memberikan reputasi kan sudah dapat ya. Jika harga dari 2 vendor sama yang dibeli ada reputasinya. Ini nanti adalah pelaksanaannya. Maka yang dipilih reputasinya lebih baik. Oke. Nah, soalnya adalah apa yang harus didalami auditor reputasi di bawah ini. Poinnya adalah begini. Ditemukan anomali di mana ternyata pada data itu untuk reputasi F malah justru lebih tinggi daripada barang yang memiliki reputasi A atau B. Padahal seperti yang kita lihat di soal 2B, soal 2 ya, soal itu adalah jika reputasi F maka dia dilarang dibeli harusnya barangnya. Maka ini anomali ya. Nah, ini berarti kan ada pelanggaran SOP, bisa ada kemungkinan solusi mungkin. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah ini, maka auditor harus, nah selama teman-teman bisa memberikan argumentasi ini, itu saya rasa cukup bisa mendapatkan nilai maksimal di soal ini. Seperti itu sih sederhana. Yang penting adalah argumentasinya. Kalau cuma membuat pivot kan sederhana ya, gampang sih. Terakhir 2 pilihan untuk yang 05 ya tinggal nggak dikasih. Seharusnya sih kalau bisa sih ya, nanti diberikan apa namanya, argumentasi. Ada yang kuantitasnya untuk membuat 3 klaster. 3 klaster itu ketika ini data yang kecil, sedang, dan menengah, dan dapat diambil secara random. Ini monggo aja sih kalau misalnya ada, karena memang tidak diminta di soal. Oh, melakukan analisis sesuai soal kan? Di sini nggak ada kan? Berarti nggak lagi. Cuma ini pendekatannya seperti ini harusnya. Jadi bisa dibuat 3 klaster dan itu bisa diambil secara random karena memang tidak ada yang mungkin bukan apa ya, pendekatannya bukan ini pasti anomali enggak ya, karena ini bisa jadi memang
memang barangnya nggak kebeli misalnya, atau mereka memang tidak membeli untuk si apa namanya ini, si produk ini memang tidak laku misalnya seperti itu kan, memang bisa terjadi ya. Kira-kira seperti itu. Monggo, ada yang mau di-sharing nggak? Kalau enggak, kita hari ini bisa lebih cepat sebetulnya. Saya akan coba sharing soal ini, tak bagi dulu ya, mana chatnya. Ups, sorry, saya tutup dulu. Bentar. Bentar. Oh, itu. Silahkan dimanfaatkan ya latihan soalnya. Monggo. Karena soalnya yang mudah-mudahnya kayak gini sih. Nanti. Mungkin untuk semester lalu setidaknya seperti ini. Saya ada lagi soal itu 3. Satu, ini datanya. Enggak bingung. Was sih, was ABK. Saya tutup ya. Nah, penamaannya saya ganti supaya enggak, kalau ditanyain enggak ini, biar enak aja. Emang itu was ABK. Tapi aslinya memang was ABK. Saya ganti namanya aja. Soalnya ada 3. Kita biar gampang sudah. Ini enaknya gimana ya, teman-teman ya? Mau di sekarang atau gimana? Mungkin satu aja mungkin ya untuk sharing aja. Jadi ini konsepnya soalnya seperti ini. Nah, ini yang udah kebuka itu apa sih? Soal 4. Soal kedua saya buka dulu. Kemudian soal nomor 3. Jadi supaya nanti teman-teman nggak kaget nih. Karena banyak kelihatannya ya, tapi sebenarnya yang dikerjakan juga banyak juga sih. Oke, wait. Kita lihat. Nah, di sini ada dianjurkan untuk auditan buku, lakukan pengujian analisis dengan seperti ini. Jadi ada banyak soalnya. Anda ditugaskan uji cedera 2 nih, transaksi dan seru banget soalnya. Itu yang soal nomor 1. Soal nomor 2. Oh, ini PDF ya. Nah, PDF itu banyak juga sama. Enaknya gimana ya? Kalau saya ngajari kayaknya kok maksudnya di step by step itu sebenarnya bukan hal yang bagus. Jadi harusnya teman-teman cari dulu, baru ketika menemukan adanya kendala baru di share. Sebenarnya kan banyak itu. Kalau enggak kita cari soal yang sederhana deh. Mana yang bisa teman-teman kerjakan sekarang on the spot dalam waktu sejam itu bisa selesai enggak? Silahkan dibuat, saya buatkan grup di sini untuk diskusi. Bentar ya. Kemarin ada berapa kelompok ya? Manusia, teman-teman. Berapa kelompok tadi? Ini suara saya terdengar apa enggak ya? Aman. Break room, ketunjuk. 5 apa 6 ya? Saya lupa.
Grup 155 oh 5 dong. Oke, saya sudah klik. Silakan nanti kelompoknya masing-masing. Saya kasih tugas soal, mohon dikerjakan sekarang dan diselesaikan dan disubmit. Ada link yang nanti akan saya buatkan dulu. Saya buatkan sekarang deh. Materi ini kita langsung aja dulu. Soal kan 13 5 Ada 6 kelompok, Pak. oh 6 Iya. 6 5 28 create saya simpan saja ini. Mana tadi kelompok itu modemnya mana kok nggak ada buat satu 528 13 ya. Masih working itu. Bentar, nutupin. Nanti silahkan disubmit di sini. Ini kayak self study sih sebenarnya, teman-teman. Jadi mau berapa menit, monggo silahkan. Ini nanti saya masukkan sebagai penilaian. Mana sih linknya? Ya Allah, ini mana sih kontrol panel? Ya, ini dia. Oke, link. Silahkan nanti satu di sini. Nah, saya perkenankan teman-teman semua milih soalnya buat soalnya ini ya. Satu. Mana yang kira-kira mana yang kira-kira yang menarik, milih menantang atau yang biasa aja. Misalnya seperti ini. Ini nanti soalnya kira-kira seperti misalnya. Satu lagi apa ya satu soal? Loh, kok belum dibuka ya? Soal bagian 4. Oh, ini udah bisa. Silahkan dipilih untuk kali ini nomor 2. Kita tes lagi sekarang. Uji analitik, kemudian di sini juga uji analitik semua sama. Oh, pengujian substantif sekarang untuk yang poin 4. Tapi kemudian menggunakan asumsi FUB sitting point, paham ya? Nggak perlu dijelaskan. Atau silakan soalnya adalah ini juga uji substantif juga. Menjamin perlu rencana kebijakan dengan menginput data. Jadi waktu teman-teman semua adalah 1 jam saja. Kalau 1 jam ini nggak selesai, berarti siap-siap nanti harus mengambil jatah waktu mengerjakan soal yang lain. Karena ini memang mas bagian loh, ada 3. Asumsi ada 4 soal misalnya ya, 3 atau 4. Ini cuma sebagian kecil aja, 30 mungkin, 30 atau 35%. Kalau sejam aja nggak selesai, misalnya ya siap-siap aja harus mungkin bisa mempercepat nanti waktu realnya untuk latihan untuk ujiannya, atau ya memang harus mengambil waktu datanya mengerjakan soal yang lain. 30% kan kita waktu ujian kan 2,5 ya, 1 jam itu. Monggo, silakan mau milih yang mana soalnya nanti saya share untuk dikerjakan dan disubmit di link yang sudah saya berikan. Tugasnya kelompok aja nggak apa-apa, nggak usah individu. Tapi kalau mau individu sih lebih bagus sih sebenarnya. Jadi masing-masing punya mengerjakan sendiri, atau individu aja deh biar menarik. Silakan milih yang mana soalnya. Monggo
silakan. Ini saya men-challenge teman-teman nih. Mau milih yang mana nih soalnya? Kira-kira yang tertantang untuk mengerjakan yang mana nih? Soalnya nanti saya kasih semua soalnya. Nanti sisanya kan jadi tugas. Ayo, ada yang mau? Yang mana? Ini rata-rata sih sama sih sebenarnya kesulitannya ya. Insya Allah sih sama, nggak terlalu berbeda jauh. Lengkapi data sheet order detail ya, berarti tinggal dilengkapi nih. Ini kan sederhana nih, apa yang perlu kita tambahkan pada order detail. Mana sih? Nah, ini kan sederhana. Nah, dari data-data ini apa yang kira-kira bisa kita tambahkan di sini nih untuk melengkapi dan mungkin menjawab soal yang nomor 2, 3, dan 4. Kemudian untuk nomor 2 itu banyak yang harus dikerjakan memang. Tip customer ada tanggungan untuk temukan transaksi yang tidak lazim. Misalnya ongkos kirimnya ini gampangnya karena sudah di state bahwa ongkos kirimnya nilainya sangat rendah atau sangat tinggi. Berarti kan tinggal dicari. Kalau normalnya audit itu nggak ada istilahnya kayak gini. Kita harus mencari apa yang tidak lazim. Ya tidak lazimnya menurut pemahaman kita. Biasanya apa sih yang nggak lazim ketika ada penjualan kepada customer. Ini udah dipandu, yang ongkos kirimnya, tanggal kasih. Jadi ini lebih sederhana. Berikan tanda, nah ditandai. Kemudian pivot, lakukan analisis sales order, customer mana yang ditelaah lebih mendalam. Ini lebih bagus nih soalnya sebenarnya. Nilai sales invoice, ayo silakan. Atau soal nomor berapa tadi? 4. Bukan. Ini berarti agak sedikit banyak. Mungkin yang tadi aja, Pak. Tadi aja itu yang mana nih? Yang ini, Pak, yang sedang di-share screen. Ini nomor 2. 2 atau 4 nih? 2, 4. 2, Pak, 2. 2 ya. Ya. Pak, tugas kelompok aja boleh nggak, Pak? Ya nanti tugas kelompok saya kasih untuk yang 4 dan 3. Ya. Untuk kali ini buat ngelatih aja kok. Untuk melatih pembagian waktu teman-teman aja kok. Saya kasih waktu 45 menit aja sih nggak apa-apa. Jadi disabit aja langsung. Apa adanya. Jadi nanti saya bisa menilai nih kira-kira ini apa yang saya bisa persiapkan untuk nanti teman-teman membantu teman-teman di seberang itu. Kalau teman-temannya masih kurang nilainya, aduh gimana ya. Tapi karena sudah terbagi ini, saya kelompok aja deh, nggak apa-apa. Kelompok, tapi nanti tetap disabit hari ini sesuai di link. Bentar saya share ya. Nggak apa-apa deh, saya mempermudah aja. Nah, harusnya dengan banyak kepala itu bisa lebih cepat ya. Bentar. Nah, sini toolsnya nih. Nah, soal nomor 2. Ini real ujian teman-teman semua. Dan ada yang bisa selesai kok. Alah, ini YouTube dulu. Bentar. Ya, waktunya dimulai di 8.38 ya. Bentar. Ini kali. Oke. 8.38, monggo silahkan masuk masing-masing ke roomnya. Silahkan milih roomnya kelompok 1 kemarin masuk kemana. Monggo di situ bahas aja bareng-bareng. Nanti saya akan masuk ke room kalau misalnya ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Kita istilahnya tugas tapi sebenarnya ada dipandu juga gitu. Silahkan masuk roomnya masing-masing. Saya perkenalkan. Jangan mengerjakan dulu, sorry. Silahkan masuk roomnya dulu. Masih ingat kelompoknya masing-masing kan ya? Apa saya harus assign? Aduh, kalau saya assign. Masih, Pak. Masih ingat, Pak? Ya, silakan. Ini kan nama nomor kelompoknya saja. Banyak kepala itu harusnya bisa lebih cepat sih. Nanti atau malah bisa strateginya dibagi tugas saja. Nanti kamu ngerjain nomor 1, 2, 3 itu biar cepat. Silahkan. Nanti saya masukkan sebagai penilaian sih. Ini tujuannya tentunya membantu teman-teman. Nah itu kalau ngasih nilai, kalau tugasnya ini bisa dikerjakan itu ya saya kasih 98 gitu, 100. Kan membantu banget tuh berapa persen ya? Tugas itu berapa persen sih? 20 atau 15% ya?
Itu kan lumayan kalau dapat 100 misalnya atau 98 gitu ya. Akan saya membantu nilai akhir. Ayo, silakan langsung masuk ke roomnya masing-masing ya. Kita mulai di 84 ini aja deh. Setelah masuk kita kerjakan bareng-bareng di 840-an. Masuk dulu roomnya, silakan dikerjakan, silakan dibahas bersama. Filenya dijadi satu aja. Nanti tinggal diberikan nama kelompok 1, 2, 3, 4 saja. Persennya silakan ditambahkan di bawahnya. Persennya saya ikut di sini ya. Jadi nggak usah dikasih nama juga nggak apa karena saya ada datanya. Ini kan ada datanya nih grup 1, grup 2 kan. Jadi nggak usah dikasih nama juga nggak masalah. Maaf Pak, ini breakout room-nya belum ada Pak. Hah, belum ada. Oh, astagfirullah, belum saya open, maaf. Lupa saya. Belum saya klik. Silakan. Maaf banget lupa saya. Monggo silakan dan dikerjakan, silakan dibahas. Nanti saya masuk masing-masing. Saya izin sarapan dulu ya, sambil sarapan dulu. Jawabannya adalah dari ini nutupin ya. Jadi nanti mungkin teman-teman silahkan dicoba pelajari. Nanti akan saya kasihkan tugasnya apa ya? Enaknya kelompok apa individu ya? Soalnya kelompok ternyata tadi ada case-nya ada yang nggak masuk, maksudnya nggak mengerjakan juga, nggak bantuin lah misalnya itu gimana tuh? Monggo. Saya kembalikan ke kelas sih kalau mau masuk kelompok ya monggo aja nggak apa-apa. Soalnya kasihan aja, maksudnya nggak adil kalau misalnya anggota kelompoknya ternyata nggak bantuin misalnya kan. Cuma mendapatkan bagian nilai yang sama dengan kelompok yang lain, dengan anggota kelompok yang lain. Saya sih nggak suka seperti itu. Yang saya suka ya kalau mau kelompok ya kerjain kelompok bareng-bareng sama-sama gitu. Jangan sendiri-sendiri, jangan terus numpang nama gitu kan. Mohon maaf nih moodnya agak sedikit berubah. Anyway, silahkan monggo. Ini ada 2 tugas lagi yang nanti akan saya sharing. Tugasnya monggo disepakati mau individu atau kelompok. Tugasnya adalah seperti ini. Nih, jadi ada 2 ya. Ini kan tadi udah ya untuk hari ini. Jadi ada 2 di substantif dan atau mungkin salah satu aja deh. Kalau enggak nomor 3 atau nomor 4 nanti akan saya sharing. Pertemuan ke depan mungkin akan ada sedikit pembahasan terkait depresiasi menggunakan tools sederhana tools ya, menggunakan Excel itu bisa sangat dan cepat. Kemungkinan besar bisa jadi keluar di ujian, tergantung sih depresiasi. Karena ada case itu yang pernah nggak keluar juga depresiasi itu. Cuma ada yang untuk soal berikutnya itu keluar. Nanti saya share di LMS saja. Nanti saya masih seperti biasa 2359 hari Kamis tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Tanggal 20. Oke, sebelum kita akhiri ada yang mau disampaikan. Nanti Mas Jaren tetap harus japri loh ya Mas ya. Kalau enggak saya presensinya saya coret loh ini hari ini. Baik Pak, akan saya japri langsung sekarang Pak. Ya, sampaikan aja. Kalau misalnya ada masalah, misalnya monggo aja nggak apa-apa. Saya sih menerima argumen selama itu masuk akal bagi saya. Mana tadi ya absensi ya? Nih tuh, ini kan saya bisa merubah nih. Teman-teman mau ngeklik pun bisa saya ganti tidak hadir misalnya seperti ini. Saya bisa. Kenapa? Karena saya melihat realnya. Saya sih kemarin sih saya mempercayakan ke teman-teman tapi ternyata memang ada yang tidak masalah. Karena apa ini melatih disiplin aja sih sebenarnya. Kenapa pembelajaran offline ya online ini harus ada kehadiran? Ya karena nanti teman-teman juga akan mengalami seperti itu. Misalnya teman-teman rapat sama menteri gitu kan. Boleh sih memang. Kita nggak ikut sih. Maksudnya kita cuma memantau terus tapi terus nggak ditinggalkan itu juga. Tahu-tahu kalau ditanya level menteri nanya sampean itu misalnya karena kebetulan kodarullahnya
menjabat sebagai kepala SPI misalnya, terus nggak ada orangnya, apa nggak di langsung mutasi kamu, kan seperti itu. Seperti itu teman-teman semua. Oke, tapi nggak apa, selama bisa dijelaskan is oke Mas Jared. Saya juga pernah kok kos-kosan kan, Sarmili pernah, di mana Kalimongso juga pernah, di pondok apa yang depan itu saya lupa, pondok Ponjaya itu juga pernah ya. Jadi saya tahu kondisi di sana, internetnya seperti apa juga tahu sih. Dulu internetnya malah lebih sedih daripada sekarang ya, tapi masih bisa gitu kan. Itu. Jadi kalau alasannya, selama saya nggak merasa alasannya memadai ya is okay. Tapi nggak apa-apa, saya nggak ngasih. Saya cuma sharing. Saya kebetulan moodnya pas nggak enak aja hari ini. Anyway, silahkan. Ada yang mau disampaikan untuk hari ini? Silahkan. Mohon maaf, mungkin dengan segala keterbatasan ya. Soal materinya, memang materinya saya juga kecewa sebenarnya dengan koordinator kelompoknya ya, di Pak dosen PABK ini. Cuma apa gitu, random jatuhnya kan. Terserah, diserahkan ke dosen ya jatuhnya ya terserah mau-maunya dosen ya. Seperti itu. Cuma kan jadinya nggak terstandar. Anyway, silahkan kalau ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri. Monggo. Ya, Maaf Pak, izin mengkonfirmasi, berarti yang tugas tadi itu pilih salah satu aja ya Pak? Berarti, Pak. nanti saya sharing mana yang dijadikan tugas. Ya. Oh, baik, Pak. Kelompok atau individu? Sorry, saya kembalikan dulu nih sebelum saya finalisasi nih. Atau saya bikin polling ya. Jadi kayaknya ada tulisnya, ada pool. Dari teman-teman itu kelompok aja Pak. Apa lagi ya? Oke, it's fine. Ya, nggak apa-apa, nanti saya bagi kelompok ya. Seperti biasa. Jadi salah satu. Kelompok yang baru ya Pak ya? Kelompok yang baru. Enggak. Kelompoknya sesuai yang di LMS saja. Oh, baik. Jadi saya nggak merubah lagi. Nanti disesuaikan aja di situ. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Siap. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau enggak, saya minta bantuannya untuk doa penutup. Monggo, silakan. Saya stop saya. Baik Pak, mohon izin untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita mengakhirinya dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak. Bentar. Kok ini jatuhnya ya? Oke. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas ini udah ada alarmnya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih sudah bersedia mengerjakan ya. Ini semata-mata untuk latihan semua teman-teman semua sih. Jadi saya nggak mencoba membebani. Ini berisik badan. Bentar. Oh ya udah. Terus selanjutnya mungkin minggu depan seperti yang saya sampaikan tadi. Demikian, terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas lain. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan, dan semoga selalu diberikan kesehatan bagi teman-teman semua. Amin. Terima kasih. Silahkan meninggalkan langsung. Terima kasih banyak Terima Pak. kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.